Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu dan kakak-kakak semuanya. Apa kabar? Perkenalkan, nama saya Sivala Cendekiani. Izinkan saya untuk memandu jalannya acara free online training di siang hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul pada online training pada siang hari ini. Izinkan saya membuka training pada siang hari ini dengan sebuah pantun ya Bapak Ibu. Petiklah mangga dengan galah, jatuh dua menjadi terpencar. Izinkan saya ucapkan bismillah, semoga acara berlangsung lancar. Baik, eh, training kita kali ini ada kata pepatah bilang, tak kenal maka kenalan yuk. Untuk itu, sebelum saya perkenalkan narasumber kita pada hari ini, kan saya memperkenalkan PT Jeep Karya Asih. Apa sih PT Jeep Karya Asih itu? Jadi PT Jeep Karyasi itu yaitu sebuah perusahaan yang didirikan pada tahun 2017. Bergerak di bidang jasa quality, health, safety and environmental management system atau kita bisa bilang dengan ISO, proses safety dan engineering konsultan. Sejak awal berdirinya PT Jeep Karya Asi, PT Jeep Karya Asi ini juga sudah berkomitmen ya untuk memberikan bantuan terbaik kepada seluruh pelanggan dengan fokus pada kualitas, keahlian tenaga kerja, dan pengalaman yang kami miliki. Oke, jadi berikut video company profile yang PT Jeep Karyasi miliki. Silahkan Mas Ari. PT Jeep Karya Asih merupakan perusahaan konsultan bidang jasa yang didirikan pada tahun 2017. Perusahaan ini mewadahi para profesional di bidangnya dengan pengalaman kerja lebih dari 15 tahun. Berbekal pengalaman tersebut, kami bertekad untuk mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dengan memberikan sumbangsih dan layanan jasa konsultasi terbaik yang dapat dipercayakan oleh semua pihak. PT Jeep Karya Asih memiliki visi untuk menjadi pemimpin di bidang jasa konsultan dan pengembangan sumber daya manusia baik lokal maupun internasional serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Misi kami adalah 1. Meningkatkan kompetensi para tutor dan pelanggan. 2. Selalu mengupdate perkembangan informasi standar dan regulasi yang ada. 3. Memanfaatkan kecanggihan teknologi IT. 4. Selalu membina hubungan baik dengan stakeholder. 5. Menyediakan fasilitas training center terlengkap. 6. Menyediakan kurikulum yang terstandar, terakreditasi secara nasional dan internasional. Adapun jasa yang kami sediakan antara lain: 1. Jasa konsultasi dan sertifikasi ISO. 2. Jasa konsultasi lingkungan meliputi AMDAL, UKL UPL dan lainnya. 3. Jasa sertifikasi Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau SMK 3 dari Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia. 4. Jasa pemeriksaan pengujian, periksa uji, dan 5. Jasa pengurusan bisnis lisensi seperti SKA, SKT, SIUJK, SKUP Migas. 6. Jasa penyusunan dokumen Contractor Safety Management System, CSMS. 7. Jasa penyusunan dan kajian Hazard Operability Study, HAZOPS. 8. Jasa Manpower Services HSE. 9. Training Quality, Health, Safety dan Environmental, KHSE Management System mengacu kepada kurikulum internasional. 10. Training ISO yang terakreditasi oleh International Register Course Auditor, IRCA untuk seluruh calon auditor dan praktisi ISO. 11. Training dan sertifikasi Kemenaker RI. 12.
Training dan Sertifikasi Badan Nasional Sertifikasi Profesi, BNSP. 13. Pengadaan alat-alat K3. Oke, Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Untuk membantu kita dalam memahami proses hazard analysis ini, saya dengan senang hati memperkenalkan narasumber kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Jeffrey Imron. Jadi teman-teman, Bapak Jeffrey Imron ini juga merupakan CEO dari PT Jeep Karya Asih nih, yang sudah banyak sekali pengalaman-pengalaman yang beliau miliki. Dan di hari ini, beliau akan berbagi pengetahuan yang pengetahuan tentang hazard analisis seperti itu. Oke teman-teman, jadi pada share screen kali ini ya, berikut adalah pengalaman-pengalaman dan sertifikasi yang Bapak Jeffrey Imron miliki. Ya, seperti ini. Beliau juga memiliki international license, yaitu ada sertifikat Six Sigma Green Belt, sertifikat Lead Auditor IRCA ISO 9001-2015, Master Quality Management Manager, ada OHS Construction by OHSA, ada Certified Lead Auditor IRCA ISO 9001-2015, ISO 14001-2015 Auditor or Lead Auditor, ISO 45001-2018 Auditor atau Lead Auditor, ada ISO 27001-2022 Auditor atau Lead Auditor, ada ISO 50001-2018 Auditor atau Lead Auditor. Dan kemudian ada national license-nya, ada License Training of Trainer, TOT BNSP, License Training for Trainer, TOT Ministry for Manpower, ada License OHS Expert from Ministry of Manpower atau ahli K3 umum, ada License Confined Space from Ministry of Manpower, License Lifting and Rigging from Ministry of Manpower, ada OHS Expert in Boiler and Pressure Vessels, ahli K3 spesialis PUBT, ada Welding Inspector by BNSP, Asesor Kompetensi by BNSP, Hazard and Operability Study HAZOPS Leader by BNSP, dan ada SKK Ahli Madya level 8 by BNSP. Oke. Oke, ini teman-teman, sebelum ke inti acara nih ya, teman-teman semuanya, saya ingin memberikan info singkat bahwa training ini akan berlangsung kurang lebih selama 2 jam. Jika ada pertanyaan, teman-teman boleh diperkenankan untuk tulis di kolom chat atau bisa teman-teman keep dulu nih hingga sesi tanya jawab berlangsung.
Dan dimohon kepada semua Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian selama pemaparan, harap mic di mute agar training hari ini berjalan dengan lancar. Baik, langsung saja nih kita ke inti acara kita, yaitu pemaparan materi dari Bapak Jeffrey Imron. Untuk itu, saya persilahkan kepada Bapak Jeffrey. Mohon izin Bapak, waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Syifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan sekalian, suara saya Mohon maaf, suaranya agak kecil. sudah terdengar jelas, Pak. Oke. Nah, sebelum kenalan dulu, saya mohon izin teman-teman ketik di kolom chat nama, kemudian asal wilayah, sama profesinya sebagai apa. Apakah dosen, praktisi, atau safety. Silakan saya dulu ya. Oke, admin HSE dari kita ya. Kemudian iPhone 3 konsultan. Oke, ada Pak Endar, konsultan, Pak Putra, DMS, sebagai SE, Jakarta. Oke, yang lain ada? Oke, ada Mbak Lena Ariyanti Depok dari Lembang Bekti. Oke, ada Mas Randu dari Klaten. Kenal Mas Randu. Baik, teman-teman. Terima kasih yang sudah ketik di kolom chat ya. Jadi, sesuai dengan agenda kita, kita akan terkait dengan proses metode yang kita gunakan nanti ada workshop, kemudian juga ada hajat seperti itu ya, bersama saya. Oke. Nah, ini Bapak lain sudah disinggung oleh Diva. Untuk training ini saya sudah certified untuk BNSP ya. Kemudian juga ada 2 TOT dari Lembaga dan sekarang saya lagi proses itu negos in proses ya.
Jadi nanti kalau teman-teman ingin berkarir sebagai fasilitator atau leader dalam kajian proses hazard analisis, tentu nanti teman-teman harus memiliki sertifikat House of Research, BNSP, kemudian juga nanti ada beberapa terkait ya, sesuai dengan alat-alat proses dan ditambah lagi nanti ada bos di proses karena kita nanti akan banyak sekali bicara terkait dengan proses safety. Oke, untuk sebelum lanjut, teman-teman, apa suara saya kedengaran jelas nggak? Boleh ketik di kolom chat. Satu orang bilang jelas, yang jelas. Oke, ketik di kolom chat. Oke, teman-teman, kalau kita bicara proses hazard ya, nanti kita akan bicara nanti terkait dengan apa sih latar belakang diterapkannya suatu proses hazard gitu ya. Nah, ini kita bahas terkait dengan latar belakang. Nah, proses hazard itu cenderung yang terjadinya peningkatan suatu nilai kerugian dari suatu place ya. Kalau kita bicara industri proses, nanti kita adanya processing dan lainnya. Nah, jadi latar belakang kenapa proses hazard di manajemen itu timbul adalah karena terjadinya peningkatan. Nah, kita lihat ininya, bandingnya ya. Kerugian itu berdasarkan tipe perawatan nanti ada dari sisi piping. Ini adalah alat di bidang industri proses. Kemudian ada vessel, ada tank, ada pump, dan ada heater. Ya. Nah, yang paling banyak itu kejadian itu adalah di piping. Wah, seperti itu. Ya. Nah, kemudian dari kerugian plan eh, di tahun-tahun ini, maka kita dapatkan yang paling tinggi itu semakin tahunnya tinggi, maka kerugiannya juga angkanya semakin besar. Nah, so ini latar belakang kenapa perlu dilakukan kajian hazard khusus untuk proses hazard. Nah, ini juga beberapa kasus kecelakaan yang terjadi, ya, seperti yang umumnya kita selalu dengar kalau terkait dengan major accident hazard itu adalah kasus yang melewatkan ribuan orang, kemudian Meksiko, ada beberapa kasus di Meksiko. Nah, ini terjadi yang disebut accident hazard. Nah, sehingga nanti kalau teman-teman fokus bidang industri proses, maka teman-teman membuat terkait how to prevent the major accident hazard itu sendiri. Kemudian perkembangan berbagai hal di beberapa tadi major dan industri. Jadi di industri proses itu masuk ke dalam hazardous industry. Kalau kita pelajari sekarang, proses itu terbilang dari manajemen. Oke. Jadi AA-nya adalah part jadi proses implementasi itu ada 13 elemen yaitu proses analisis. Nah, beberapa
kemudian juga di Amerika di OSHA terkait dengan proses safety, atau Bhopal India itu lebih kurang udah membunuh 3.000 orang pada tahun. Terus juga di Piper Alpha, nah teman-teman yang biasa main di platform itu Piper Alpha UK itu membunuh lebih kurang 167 orang. Terus juga ada Pasadena Texas itu membunuh 24 orang, ya, dan Toulouse France itu lebih kurang 30 orang. Nah, dari case-case kecelakaan ini, maka proses safety ini menjadi suatu hal yang diangkat sendiri gitu untuk pada industri proses. Ya, jadi kalau kita bicara uh, proses safety, karena banyaknya proses safety ini menjadi sesuatu yang akan di Inggris sendiri itu barulah dikeluarkan yang namanya HACCP dan di Amerika Serikat itu ada regulasi HACCP. Kita bicara standar yang kita acu dalam training kali ini dalam melakukan proses hazard analisis adalah ini ISO atau IEC 61882 tahun 2016. Ini terkait dengan bicara tentang hazard study, ya. Kemudian ada IEC 1776 tahun 2016. Nanti IEC ini bicara terkait dengan hazard, ya. Terus yang terakhir adalah general standar yang akan kita jadi acuan itu adalah IEC 31010 terkait dengan risk management technique. Ya. Nah, dalam hal ini saya juga ingin tekankan ke teman-teman bahwa dalam melakukan kajian HACCP ini tidak terlepas juga selain daripada 3 standar yang teman-teman lihat di atas, itu teman-teman juga harus merefer juga ke ANSI mungkin, API, ASME, ISO, atau standar-standar lain. Jadi dalam melakukan kajian proses hazard analisis ini banyak sekali standar yang harus dilihat sebagai referensi. Bukan dihafal, tapi dilihat dengan standar. Nah, sekarang kita bicara proses industri. Apa bedanya industri umum dengan proses industri? Ya. Nah, kalau kita bicara proses industri, itu biasanya adalah kata kuncinya adalah dia berlangsung terus menerus. Ya. Kemudian juga terjadi pada jumlah bahan yang tidak dapat digunakan. Ya. Nah, contoh industri proses itu adalah minyak bumi. Nah, kalau kita bicara minyak bumi, itu eksploitasi produksinya itu terus-menerus. Dia akan di-cut dari timur, kemudian juga nanti pada saat pengalirannya di pipa, itu juga akan terus-menerus menggunakan pipa, terus juga nanti storage maupun nanti pengolahan minyak bumi itu sendiri. Terus juga kalau di industri proses itu terdapat bahan-bahan kimia yang digunakan, ya. Ada juga industri proses itu farmasi, tekstil, makanan juga ada, ya, minuman dan lain-lain. Nah, jadi ketika nanti teman-teman bekerja di sektor minyak dan gas bumi, ya, atau perusahaan yang membuat bahan kimia, farmasi, tekstil, makanan, itu termasuk kategori industri proses. Nah, kemudian, kalau di K3 kita kenal yang namanya keselamatan kerja. Nah, kalau di proses, itu kita kenal yang namanya keselamatan proses.
Ya, apa itu keselamatan proses? Jadi keselamatan proses itu nanti adalah kita harus memiliki keterampilan, bukan hanya manajemen ya teman-teman, tapi di sini ada kata kunci. Keterampilan yang harus dimiliki itu adalah teknik. Oke, kemudian barulah nanti ada manajemen. Ya, nah fokusnya sama, pasti terkait dengan preventif pencegahan, terkait dengan kesulitan. Karena kalau kita bicara industri proses, tadi kata kuncinya adalah juga eksiden ada yang biasa disingkat dengan MKH. Ya, nah kemudian berfokus pada kecelakaan skala besar, kemudian ada juga nanti nyaris celaka atau near-miss, dan juga nanti ada bicara terkait dengan kegagalan struktur atau runtuhan struktur, ada nanti upaya, ada nanti peledakan, kemudian ada fire, serta pelepasan racun yang terkait dengan pengendalian energi atau zat berbahaya dari bahan kimia, bahan produk kimia. Jadi kalau bicara kajian keselamatan proses, maka ada perpaduan antara teknis, kemudian manajemen. Mungkin kalau teman-teman biasa melakukannya itu adalah sistem manajemen, ya, manajemen K3, ya, atau sistem manajemen mutu, sistem manajemen lingkup, ya. Nah, tapi kalau khusus industri hazard ini ditambah juga aspek teknis, ya, aspek teknis seperti itu. Jadi nanti ada aspek teknis yang akan kita bawa untuk ini, objektifnya adalah mencegah tadi ya, kita cegah tadi terkait dengan oh, mungkin ada failure terkait dengan structure, ada peledakan, ya, ada kebakaran, serta nanti ada pelepasan gas beracun. Ini hal-hal yang terbiasa terjadi di industri proses. Nah, kemudian nanti teman-teman akan tanya, apa sih bedanya proses safety dengan personal safety gitu. Nah, teman-teman, kalau kita bicara ini kita bahas dulu terkait personal safety yang teman-teman biasa ini. Jadi kalau personal safety itu bahaya terkait dengan aktivitas pekerjaan, ya. Contohnya itu antara lain bahayanya yang pertama itu terjatuh, kemudian tertabrak, ya, terjatuh, kemudian tertabrak, kemudian tertusuk, terpapar, limbah benda, iritasi kulit, gangguan pernapasan, dan itu adalah personal safety. Nah, kalau kita bicara proses safety, itu bahaya karena proses. Ya, proses itu bahaya karena proses. Jadi, kalau ini adalah aktivitas kerja, jadi bisa juga terjatuh, tertabrak, tertusuk, terkena kerja, iritasi, gangguan lain-lainnya. Nah, ini hal-hal yang berbau proses. Tadi ya, kalau proses itu tadi ada misalnya gas racun, ya, kemudian di peledakan yang membuat nanti racun, ya, kemudian juga nanti ada fire, kemudian korosif, dan nah, jadi nanti kalau bicara proses safety, kita akan mengidentifikasi hal-hal yang seperti ini. Nah, ini contoh bicara hazard. Belum kita masuk ke materi kita bicara terkait dengan hazard. Dan nanti ada juga nanti proses hazard. Jadi kalau kita bicara hazard itu adalah objek, lingkungan, energi, atau zat, atau kondisi
isi kerja yang dapat menyelesaikan di pemerintah. Nih, hazard itu dia namanya hazard. Kemudian hazard itu bisa terjadi dari bahan, mesin, bentuk energi, metode kerja, atau situasi kerja. Ini hazard pada umumnya. Ya. Nah, sekarang kita masuk kepada proses hazard. Nah, proses hazard adalah bahaya-bahaya proses, ya, bahaya yang dengan pemrosesan, ya. Kemudian dia ada aspeknya dari pemrosesan, diproses, kemudian disimpan, ya, storage, kemudian ditransfer atau dipindahkan, kemudian ada pengapalan juga, ada shipment, bahan-bahan yang mudah terbakar atau kimia, ya, atau bahan-bahan lain. Nah, jadi kalau bahaya proses itu kita akan mulai dengan pemrosesannya dari bahan baku diproses menjadi bahan jadi, kemudian nanti bagaimana penyimpanannya, storage manajemennya, kemudian nanti perpindahannya, transshipmentnya, serta juga nanti ada pengapalan, ya, yaitu bahan-bahan yang sudah terbakar atau bahan-bahan. Nah, bahaya-bahaya tersebut daripada proses hazard itu seperti sifat fisik dan kimia, serta nanti ada potensi energi, ya, dan itu nanti bisa ya, properti serta pencemaran. Ini adalah perbedaan hazard. Nah, ini kalau kita lihat salah satu contoh daripada bahaya proses hazard itu sendiri, gitu ya. Nah, kalau dilihat teman-teman, ini adalah BNID, ya, atau proses Piping Instrument Diagram, gitu ya. Nah, dari gambar ini kita bisa analisa ke awal. Di sini ada mulai dari proses penyimpanan, pemindahan, shipping, ya. Nah, lebih kurang kalau kita bicara hazard itu ada dari energi, mungkin ada faktor kimia, mulai dari reaktivitas, ada flammable, ada korosif, kemudian ada toxic atau gas beracun, ya. Kemudian nanti ada juga bahaya dari sisi mekanikal, ada energi kinetik, energi potensial, dan dampak seperti itu. Nah, tentu bahaya-bahaya tadi itu akan mencederai manusia, kemudian merusak properti, serta bisa jadi nanti bahan-bahan kimia yang terdapat di dalamnya itu akan mencemari lingkungan. Nah, sekarang saya ingin tanya ke teman, ini ada eh, ini ada tangki. Oke, sekarang saya ingin tanya ke teman-teman. Coba teman-teman lakukan. Nah, ini ada sebuah tangki. Ini tangki. Nah, kira-kira menurut teman-teman, kalau teman-teman bekerja di perusahaan teman-teman dan memiliki tangki, apa saja kemungkinan bahaya yang ada kepada tangki ini? Boleh diketik di kolom chat ya. Silakan. Kira-kira apa kemungkinan bahaya yang terjadi di tangki ini? Oke, ada kebocoran gas. Ada lagi? Oke, ada lagi selain kebocoran gas, kalau teman-teman punya tangki itu, katakanlah penyimpanannya untuk penyimpanan bahan kimia. Ya, tadi ya yang sudah jawab. Jadi nanti di sini di tangki ini kemungkinan tadi ada yang vakum pressure. Nih ya.
Nih, nanti di sini ada kemungkinan tangki ini, kemungkinan bahaya yang terdapat adalah high pressure atau tekanannya semakin tinggi. Kemudian juga nanti dia bisa vakum ya. Vakum itu dia akan kesedot sehingga tangkinya ini menjadi rusak seperti itu. Nah, ini salah satu contoh ya. Kemudian ini nah, ini adalah beberapa tipe energi terkait dengan proses hazard gitu ya. Nah, yang pertama itu adalah energi yang pertama itu adalah flammable atau vapor. Jadi dia bisa menyala, flammable atau vapor. Kemudian juga akan ada yang namanya flash fire. Seperti yang kita ketahui dalam ilmu api itu ada flash fire. Flash itu adalah dia bisa hidup dengan sendiri. Ada full fire, ada jet fire, ada detonation, pyrophoric, ada kemudian vapor, gas evolution, corrosive, dan toxic. Ya. Nah, kemudian tipe bahaya berikutnya ada energi panas. Ya, biasanya kalau di proses itu bisa jadi hot material release. Jadi kalau kita pegang seperti pipa, vessel itu terkadang dia panas ya. Terus kemudian kita bisa kontak dengan permukaan panas, yaitu ada thermal expansion ya. Terus juga nanti ada cryogenic fracture atau low temperature seperti itu. Jadi hantaran ini bisa jadi nanti dia panas, atau bisa jadi dingin. Nah, ini adalah beberapa tipe energi terkait dengan kesehatan. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita lihat, ini adalah contoh terkait dengan proses hazard. Yang pertama adalah pressure volume energi. Ini kalau kita lihat pipingnya memiliki fluida yang dan kemudian liquid material disimpan untuk tekanan dan tank reactor tadi. Karena tekanannya terlalu tinggi, tangki yang tadinya seperti ini, ya, itu karena dia tekanan terlalu tinggi, dia akan pecah, retak atau lepas dari penutupnya. Gitu, ya. Nah, kemudian potensial energinya, jadi ada fluida itu mengalir dan penampungan fire. Sehingga nanti terjadi yang namanya overflow atmosphere. Gitu ya. Nah, ini yang kecil ini biasanya vakum. Ya, ini overpressure, ya, ini korosif, ya. Nah, terus kemudian ada kinematik material transfer. Jadi kalau kita bicara fluida, nah ini adalah ketika nanti suatu pipa diberi tekanan besar, maka dia akan rupture atau pecah. Nah, ini nanti adalah material yang keluar. Tentu material ini bisa jadi nantinya terpecah, material ini bersifat yang menyebabkan pencemaran. Nah, hal-hal ini sadar yang dilakukan identifikasi sehingga dalam nanti menjalankan industri proses itu bisa aman, ya. Nah, sekarang kita masuk ke proses asam. Ya, tadi adalah penghantamnya, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke dalam proses azab itu sendiri. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Kalau nggak ada, kita lanjut. Oke, kita lanjut masuk ke proses hazard analisis. Nah, lingkup saya akan bicara terkait dengan lingkup khusus studi PHA. Bahasanya selalu dibilang itu adalah studi. Jadi, yaitu mulai dari kita melakukan identifikasi bahaya proses atau bahaya operasional,
ya. Kemudian mengevaluasi nanti ada yang namanya existing safeguard, ya, existing safeguard, baik itu dari sisi engineering maupun nanti dari sisi administratif platform, ya. Kemudian menentukan kemungkinan akibat konsekuensi jika justru safeguard yang kita anggap jadi pengaman, tentu nanti safeguard itu akan fail, gitu ya. Nah, terus kemungkinan ada failure, ya, sehingga ada katastrofik yang terjadi yang kita dapatkan. Ada nanti facility seating atau lingkup studinya itu apakah human factor, serta nanti ada rekomendasi, ya, terkait dengan reduction risk. Kita make sure bahwa resiko tersebut sudah direduce dengan baik. Gitu. Nah, ini adalah lingkup terkait dengan studi proses hazard analysis. Nah, kalau kita bicara tadi proses hazard, sekarang kita bicara tentu nanti kita akan menilai suatu resiko itu setelah kita lakukan identifikasi, kita akan nilai. Nah, berikut adalah tahapan dalam menilai suatu resiko. Yang pertama adalah identifikasi, tadi sudah kita gunakan, ya, proses hazard analysis. Kemudian yang kedua, kita identifikasi siapa orang yang akan terkena, ya, bahaya itu, serta bagaimana cara melakukan ini kontrolnya. Terus kita evaluasi risk, ya, terus juga nanti kita record, kita finding, kita review dan update, ya, review dan update seperti itu. Nah, berikutnya kalau kita bicara kajian hazard, proses hazard analisis, teman-teman, itu tidak terlepas dari yang namanya kita menilai suatu risiko dengan risk assessment metric. Tentu nanti setelah kita tahu hazardnya apa, ya, hazard, kemudian konsekuensi, ya, baru nanti kita akan hitung risk, kita hitung risk assessment level. Nah, tentu nanti kalau dalam menghitung risiko, metodenya masih sama terkait dengan level yang terjadi dan severity seberapa parah. Jadi kita akan melihat hijau, jauh muda, kuning, ya, orange, sampai nanti ya. Ini adalah level risiko. Kembali nanti risk assessment metric ini sesuai dengan policy teman-teman di sama saja. Nah, risk management teknik dalam proses industri itu dimulai dengan pertama kita melakukan hazard identification, yang kedua risk estimasi dan risk ranking, kemudian dari risk estimasi dan risk ranking kita lakukan identifikasi possible additional risk reduction. Jadi teman-teman biasa mengenal yang namanya alarm, ya, itu. Kemudian setelah nanti risknya kita reduce dengan baik, kita balikan ke sini, kita evaluasi, kita reduce, serta tentu dalam menjalankan rekomendasi kita harus comply dengan regulator. Ya, dan yang terakhir nanti tahapan berikutnya adalah kita melakukan review. Kapan kita review, kita bahas, ya. Oke, nah kemudian kalau kita bicara risk assessment method, ya, metode daripada risk assessment. Nah, nanti kita akan bagi risk assessment itu ada kualitatif, berdasarkan frekuensi dan severity, ya. Terus kemudian ada juga metodenya semi kuantitatif, ya. Nah, terus juga nanti ada yang paling bagus datanya itu adalah QRA, quantified risk assessment. Ya, tentu dalam melakukan ini nanti kita akan lihat risikonya itu ada apakah tolerable, ya. Ini kalau dia masih high, apakah dia tidak bisa kita terima. Kemudian kita lakukan yang namanya alarm, ya, sampai nanti resikonya itu bisa kita terima untuk kita lakukan operasional.
Nah, terus kalau kita bicara eh, proses hazard analysis yang kita lakukan sekarang, ini adalah ISO 310, di mana di sini terkait dengan aplikasi sebuah teknik daripada proses hazard analysis. Kalau kita lihat di sini ada HAZOP ya, ini ada HAZOP. Nah, HAZOP ini masuk ke dalam kelompok B2. B2 itu adalah di sini. Ya, HAZOP itu merupakan analisa resiko. Oke, teman-teman. Nah, jadi HAZOP itu adalah analisa risiko. Ya, B2. Nah, kalau risk evaluation, ya, risk evaluation itu teman-teman bisa menggunakan ini, alarm. Nah, kalau alarm, ini alarm, ya, alarm itu masuk di B8. Jadi, alarm itu adalah setelah kita lakukan analisa risiko, maka berikutnya kita lakukan evaluasinya dengan alarm, as low as reasonable and practicable. Ya, jadi alarm. Nah, kemudian alarm ini juga bisa masuk ke dalam risk treatment kalau kita lihat. So, hazard, hazard itu dia masuk di fase risk analisa risiko, seperti itu ya, teman-teman. Nah, nanti teman-teman kenal juga ada namanya Bauti analisis. Nah, itu juga masuk di sini, risk analisis. Dan yang terakhir nanti kalau di industri proses teman-teman juga kenal LOPA, layer of protection analysis. Ya, ini juga masuk di dalam tahapan atau fase yang risk analysis atau analisa risiko. Ya, seperti itu. Nah, eh, sampai di sini kira-kira ada yang kita diskusikan, teman-teman, sebelum kita masuk inti materi. Silakan, saya tunggu 2 menit. Oke, kalau nggak ada, kita bisa lanjut ya. Nah, sekarang kita masuk ke metode pertama, yaitu HAZOP atau Hazard Operability Study. Nah, teman-teman boleh ketiga di kolom chat. Menurut teman-teman, apa sih pengertian HAZOP yang teman-teman ketahui? Kira-kira sudah familiar belum dengan HAZOP? Silakan, saya tunggu di kolom chat. Oke, belum kenal. Yang lain pernah dengar? Yang lain ada yang belum familiar? Oke, menurut teman-teman apa itu HAZOP? Ada yang bisa kasih masukan nggak? Apa sih itu HAZOP? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Kita bicara sekarang terkait dengan hazard and operability study atau yang disingkat dengan HAZOP ya. Nah, adapun aturan HAZOP itu kita mengacu kepada ISO 1661182 HAZOP. Ya. Nah, eh, ini dia. Nah, kita bicara terkait dengan HAZOP overview ya. Nah, HAZOP overview itu kita bicara dengan kalau kita bicara HAZOP, kata kuncinya itu adalah brainstorm ya. Jadi ada brainstorm proses dan desain structure untuk mengidentifikasi risiko dari proses
serta masalah-masalah dari operasional pada suatu desain. Ya, nah teman-teman kan tahu kan ya, industri kimia itu punya yang namanya pabrik. Nah, pabrik itu pasti ada sebuah desain, ya. Nah, Hazop akan mengidentifikasi best desain yang sudah dibuat, ya. Nah, kemudian dalam melakukan hazop itu tidak bisa sendiri seperti kita melakukan HIRA-BC, ya. Nah, maka hazop merupakan nanti di sini ada upaya tim, jadi teamwork dalam melakukan hazop. Ya, kemudian nanti ada tim desain yang melakukan desain itu akan menjelaskan, serta nanti mungkin akan memperkenalkan desainnya kalau memang itu sudah sesuai dengan standar. Ya, nah berikutnya nanti orang-orang, kalau kita bicara upaya tim yang dilakukan untuk dalam melakukan kajian hazop, kira-kira siapa saja yang mungkin terlibat di dalam melakukan kajian hazop? Nah, ini ada timnya. Nah, ini biasanya kalau dalam melakukan hazop minimal itu hazop itu akan di-lead oleh seorang fasilitator, ya, di mana fasilitator ini adalah pihak independen yang tidak terlibat sama sekali di dalam proses 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 sendiri. Jadi fasilitatornya adalah independen party yang kita minta keahliannya untuk melakukan kajian komprehensif atau melit jalannya sebuah kajian dengan komprehensif seperti itu. Nanti tim kedua dalam fase itu nanti tim kedua ada proses engineer yang bertanggung jawab di dalam melakukan desain. Kemudian ada juga proses engineer juga, ya, yang tidak terlibat di dalam desain. Ini juga jadi proses engineer yang melakukan desain maupun yang tidak melakukan desain. Kemudian juga tim hazop itu ada HSE spesialis, kemudian tim dari operasional, kemudian juga nanti ada mitra komersial, dan nanti ada perwakilan daripada vendor, terutama vendor-vendor yang supply main equipment, ya, main equipment seperti itu. Nah, ini adalah kalau dalam melakukan kajian hazop, ini adalah orang-orang minimum yang harus hadir supaya nanti kajian resikonya itu lebih sistematis dan komprehensif, ya. Nah, kalau kita bicara hazop, bagaimana sih aplikasi daripada hazop itu sendiri? Ya, ini adalah lebih kurang aplikasi daripada hazop, terdiri dari 4 step. Ya. Yang pertama, kata kuncinya, facility yang pertama adalah kita memilih yang namanya. Jadi facility itu kita bagi ke beberapa node, ya. Nah, kemudian setelah kita tentukan nodenya, maka responsible engineer nanti akan memberikan deskripsi terkait dengan node-node yang kita sudah tetapkan. Kemudian nanti fasilitator akan memulai dengan nanti yang namanya guide kita dengan guide word seperti itu, ya. Nah, terus nanti setelah dilakukannya brainstorming, maka sesi terakhir adalah fasilitator akan
menyusun sebuah laporan. Jadi ada 4 tahapan penting dalam GASOP. Yang pertama adalah fasilitas itu akan kita bagi ke beberapa mode, kemudian juga nanti responsible engineer akan menjelaskan terkait dengan mode yang kita tegakkan, kemudian fasilitator akan memandu kita dengan relevan guide word, dan yang terakhir adalah fasilitator akan short report terkait dengan Nah, kita bahas satu persatu dulu. Tadi ada bicara yang nomor 1 adalah terkait dengan node. Ini node ya. Nah, ini adalah contoh di dalam satu fasilitas, ya. Ini satu fasilitas. Kita bagi menjadi 3 node, ya. Ini node pertama, ya. Kemudian ini node kedua, dan yang ketiga ini node ketiga. Jadi ini adalah desain suatu fasilitas yang dibuat. Nah, dari desain ini kita bagi fasilitas ini menjadi 3 node, ya, untuk kita lakukan kajian. Ini adalah contoh. Nah, di mana nanti kalau teman-teman ingin belajar lebih detail bagaimana cara menentukan node, kemudian nanti kenapa sih harus pakai node, itu nanti kita punya kelas tersendiri, ya, seperti itu. Nah, yang kedua tadi adalah responsible engineer. Jadi setelah kita tetapkan tadi nodenya, maka engineer akan menetapkan mulai dari pertama itu design objektif, ya, kemudian operating and design condition, proses kontrol, serta apa-apa saja safeguard. Nah, kita bahas satu-satu ya, design objektif, kemudian operator, kita bahas satu-satu. Ini adalah contoh data proses. Jadi nanti teman-teman dalam melakukan kajian GASOP, teman-teman harus sudah punya dulu nih data prosesnya, gitu ya. Ini ada data proses, di mana kita tahu berapa flow alirannya. Ini ada flow, kemudian nanti kita tahu pressure-nya berapa, tekanan operasinya berapa, kita tahu juga nanti temperaturnya, ya, berapa temperatur yang aman atau temperatur desain. Kemudian ada pressure design, berapa tekanan desain. Kemudian juga ada temperatur design, ya. Terus ada capacity, maximal allowable gas velocity. Terus kemudian adalah maximal noise di area tersebut. Nah, terus di sini nanti kita tahu fluidanya apa. Jadi kalau yang kemarin kita lakukan kajian, fluidanya itu terkait dengan gas. Maka di sini ada etanol, eten, etan, propan, butan, sama hydrogen, sama N. Ya. Nah, ini tadi terkait dengan data atau desain proses. Berikutnya terkait dengan safeguard. Nah, ini ada kategori, ada data proses, ya. Di sini ada data proses, ini, ya, operating dan data proses. Nah, kemudian nanti ada safeguard. Nah, saya ingin ajak teman-teman diskusi. Nah, Izin Pak Jen, mungkin kita break dulu kali ya. kira-kira dari gambar ini, oh iya, gimana? Oke, mungkin kita Gimana sih, break Pak? dulu. Oke, Iya Pak ya Jen, udah. izin. Saya stop share dulu ya. Silakan lanjut bersih. Ya, silakan aja. Oke, baik teman-teman. Seru banget ya topik pada siang hari ini ya. Tapi teman-teman semua, Bapak Ibu dan teman-teman semua, kita akan break sebentar karena eh, sebelum kita melanjutkan apa namanya training pada siang hari ini, ada Mbak Dias nih yang ingin nge-share lebih dalam lagi terkait PT Jeep Karya Asli itu. Oke. Jadi saya persilahkan Mbak Dias untuk ngasih tahu nih ke teman-teman semua terkait PT Jeep Karya Asli. Waktu dan tempat dipersilahkan.
Selamat siang semuanya. Perkenalkan, saya Dias. Untuk suara saya sudah terdengar dengan jelas. Sudah, Mbak Dias. Oke, silakan. Terima kasih sebelumnya, Mbak Siva. Kali ini saya ingin memperkenalkan nih, PT Jeep Karyasi itu apa sih? Nah, PT Jeep Karyasi ini merupakan perusahaan konsultan bidang jasa yang didirikan pada tahun 2017, yang mana perusahaan ini mewadahi para profesional di bidangnya dengan pengalaman kerja lebih dari 15 tahun. Berbekal dengan pengalaman tersebut, kami bertekad untuk mendukung pemerintah dalam melaksanakan pembangunan dengan memberikan sumbangsi dan layanan jasa konsultasi terbaik yang dapat dipercayakan oleh semua pihak. Kami juga telah memiliki lisensi dari operator RI. Yang pertama ada PJK3, kemudian ada Worldwide dan LPK3 dari Indonesia. Kemudian kami juga telah tergabung dalam asosiasi dari PT Pertamina, kemudian PT Kindo, Kadin, dan APKI. Selanjutnya, kami akan memperkenalkan founder kami, sekaligus pengisi materi hari ini, Pak Jeffrey Imron. Yang mana Pak Jeffrey ini telah memiliki international license seperti Certified Six Sigma Green Belt, kemudian Certified Lead Auditor INCA ISO 9001 tahun 2015, Master Quality Management, dan lainnya. Kemudian Pak Jeffrey juga telah memiliki national lisensi seperti license training for trainer BNSP, license training for trainer Ministry of Manpower, license OHS expert for Ministry of Manpower, dan lainnya. Kenapa sih harus memilih PT Karyasi? Yang pertama, keahlian dan pengalaman profesional. Kemudian, kepatuhan terhadap standar nasional dan internasional. Lalu, sertifikasi resmi. Kami juga menyediakan laporan lengkap dan transparan, pendekatan terintegrasi, layanan cepat dan responsif, dan yang terakhir penggunaan teknologi terkini. Kami juga bekerja sama dengan Kemnaker RI, BNSP, IRKA, dan SHK Migas. Kami juga memiliki layanan yang pertama ISO Certification, yang kedua SMK Certification, CSMS, Kemnaker RI dan BNSP Training, Hazard Hazard ISO Training, Inspection and Testing, Mentor Supply, QSA Consulting, Environment Consulting, Safety Equipment, Fire Protection Equipment, Defensive Driving Course, Engineering Consulting, Inspeksi K3 Gedung, dan juga Inspeksi K3 Kantor. Kami juga memiliki jasa pengurusan SPDA, CIVD, dan CSMS. Berikut merupakan portofolio dari PT Jeep Karya Asih. Nah, buat teman-teman nih yang bulan Januari lagi kosong waktunya, kita juga ada training House of Leader sertifikasi BNSP yang mana tadinya harganya 8.500.000. Buat teman-teman yang daftar hari ini kita kasih diskon 2 juta. 2 juta. Jadi harganya cuma 6.500.000. Buat teman-teman yang mau daftar training House of Leader bisa di-scan aja atau bisa hubungin Ninja ya. Dan training ini kita mulai di bulan Januari, minggu kedua ya teman-teman. Berikut klien kami ada yang dari BUMN, pemerintahan, atau perusahaan swasta. Nah, untuk teman-teman bisa cek Instagram kita, Jeep Consulting, buat melihat nih ada apa aja sih Jeep Karyasi itu, terus layanan Jeep Karyasi itu apa aja sih. Nah, kita juga ada TikTok, ada juga website kami di jeepkaryasi.com. Mungkin dari saya segitu aja, saya kembalikan ke Mbak Siva. Terima kasih. Terima kasih Mbak Dias atas informasi yang menarik banget nih tentang PT Jeep Karyasi. Dan seperti tadi ya yang diinfokan eh, Mbak Dias ya teman-teman, kalau ingin join training Hazop BNSP bisa hubungin Minje ya. Oke, sekarang kita kembalikan lagi ya ke Pak Jeffrey Imron untuk melanjutkan pemaparan untuk Hazop analisis. Izin Pak Jeffrey, waktu dan tempat dipersilakan kembali.
Oke, baik, terima kasih eh, Mas Sipa dan Mbak Tia. Nah, kita lanjut teman-teman terkait dengan safeguard tadi ya. Tadi kita udah bicara terkait apa data proses, sekarang terkait dengan safeguard. Nah, menurut teman-teman, saya ingin tahu dong di kolom chat, safeguard dari gambar ini yang mana safeguard? Silakan. Nah, ada yang tahu nggak kira-kira? Nggak familiar ya? Nah, ini adalah contoh desain safeguard gitu ya. Nah, kalau dilihat dari sini, di sini ada beberapa safeguard yang dibuat. Itu di sini ada kemudian di sini ada Johnson Ball, ini ada pressure atau di differential pressure transmitter, di sini ada pressure indicator, ya, di sini ada valve, di sini ada charger flow rate, ya, di sini juga ada valve, kemudian ada lagi di sini eh, ini pressure transmitter, differential pressure, kemudian eh, dan lain. Nah, ini adalah contoh-contoh safeguard terkait dengan nanti kita melakukan kajian hazard. Jadi harus kita identifikasi safeguard-safeguard terkait ya. Ini ada contoh. Nah, kemudian dari desain inilah nanti kita akan melakukan suatu kajiannya. Nah, di sini nanti ada kalau di sini kita lihat safeguard-nya ya, teman-teman. Kita lihat nih nanti safeguard. Uh, nah, ini nanti kita lihat safeguard-nya. Yang pertama, di sini kalau kita lihat E1 dan E2 adalah proses vessel E1. Nah, ini E1 ya sama E2. Ini adalah proses vessel. Ini nanti equipment yang ada di tempat. Kemudian E3 itu adalah pump. Ini pompa. Ya. Nah, kalau kita lihat nanti di sini ada berapa safeguard-nya gitu ya. LT01 nih ya, 2 LV01. Ada juga PSP nih, P3, juga ada satu lagi P4 di sini. Nah, itu adalah pressure safety valve. Dan ini ada valve juga, ada valve, ada pressure transmitter, ya. Nah, di sini juga ada pressure transmitter. Nah, jadi ini adalah safeguard supaya ini, kalau teman-teman lihat, ini adalah safeguard supaya ini pompa ini tetap bisa bekerja, tangki ini tetap bisa menjadi penampung atau separator di dalamnya nanti, dan tangki ini tetap bisa bekerja. Nah, supaya juga nanti kalau kita lihat aliran nodenya, nah ini flow-nya dari sini ya ke sini ya. Nah, ini tetap dapat berjalan.
ini adalah contoh ya. Kita buka atau yang biasa disebut dengan barrier atau yang biasa disebut dengan kontrol. Maka safeguard itu teman-teman. Gunanya safeguard adalah eh, kita balik ke teori dasar yaitu switches model ya. Kalau teman-teman belajar baru pasti akan ada namanya switches model. Nah, nanti kalau di sini ada hazard ya. Nanti di proses ini dalam switches atau teori keju ini pasti ada bolong-bolong. Nah, sehingga terjadilah suatu yang namanya major accident. Nah, bolong-bolong ini ya, bolong-bolong dalam proses ini kita akan berikan yang namanya barrier. Nah, barrier itu terdiri dari hard barrier. Hard barrier itu contohnya seperti equipment design, ya, kemudian material selection, juga seperti fire and gas detection, emergency shutdown valve, EDP, kemudian pitch fire protection, serta emergency response. Jadi alat-alat yang diinstal di lapangan itu masuk kategori hard barrier. Tapi barrier kedua itu ada namanya soft barrier. Ini adalah soft barrier, ya. Mulai dari maintenance inspection, kemudian control prosedur, training and competency, emergency response, serta learning of incident. Nah, ini adalah soft barrier. Jadi itulah kegunaan daripada safeguard, barrier atau kontrol. Bagaimana ini kelemahan-kelemahan ini ya dari hazard ini tidak menjadi sebuah major accident. Maka diberikanlah sebuah kontrol soft barrier atau soft safeguard, hard safeguard, dan soft barrier atau soft safeguard. Jadi safeguard itu juga disebut dengan barrier atau penghalang suatu kecelakaan atau suatu insiden. Nah, kemudian kita lanjut setelah tadi ditentukan apa namanya terkait dengan node, kemudian deskripsinya, terus kemudian tadi sudah jelas safeguardnya, maka kita lanjut dengan yang namanya guide word. Seperti itu, guide word. Apa sih itu guide word? Gitu kan ya. Guide word namanya juga udah guide. Jadi kata yang memandu kita untuk kata yang memandu kita untuk bagaimana mendefinisikan suatu penyimpangan ya dari suatu desain ya penyimpangan itu. Nah, kalau kita bicara guide word teman-teman, nanti di sini ada guide word-nya bisa jadi no, kemudian guide word-nya ada more, ada less, ada as well as, ada part of, ada refresh, other than, kemudian ada early, late, before, and after. Nah, ini adalah guide word ya. Ini adalah guide word yang nanti akan menjadi pemandu kita. Nah, itu contoh guide word. Nah, ini juga ada contoh guide word seperti ini. Kalau kita bicara deviasi, jadi nanti kalau kita melakukan cek, kita akan mencari sebuah deviasi. Apakah ada deviasi atau tidak. Nah, maka kita harus menentukan dua, guide word dan parameter. Nah, kalau tadi guide word sudah ada nih, no, not of, as well as, dan lainnya. Kemudian guide word berikutnya itu ada pressure, dan parameter kedua ada temperature, parameter ketiga terkait dengan flow, parameter Oke, sorry keputus. Sekarang udah terdengar jelas?
Nah, oke. Nah, nanti kalau kita bicara apa namanya report ya, maka hasil report itu akan disiapkan oleh fasilitator ya, di mana fasilitator akan merumuskan report lebih kurang tabel faktornya mulai dari summary daripada hazard dan risk, eh, konklusinya apa, scope and objektifnya apa, kemudian output daripada study itu apa, terus ada nanti hazard study worksheet, kemudian mark up design representation, ya, serta list of drawing, dan nanti historical information. Nah, ini adalah konten atau daripada sebuah hazard atau hazard report, ya. Nah, ini kita contohkan adalah flow sheet. Terus nanti ini adalah worksheet-nya. Jadi ini contohnya flow sheet. Ini ada material A, kemudian pompa A atau pompa B, kemudian diisi ke reaktor. Nah, maka hazard worksheet-nya seperti ini. Jadi tadi ada disinggung terkait dengan hazard worksheet. So, ini adalah contoh hazard worksheet. Mulai dari hazard worksheet terdiri dari keyword, ada elemen, ada deviation, ada possible cause, ada konsekuensi, kemudian ada existing control atau existing safeguard, ya, ada comment, action to require, ya, gitu. Nah, ini adalah contoh worksheet hazard yang ada, ya, serta nanti allocation of action untuk siapa ya. Nah, ini contoh ada dalam hazard worksheet berdasarkan ISO atau IEC 61882. Ya. Nah, kemudian kalau kita bicara report, nah lebih kurang seperti ini report kita pernah mengerjakan terkait dengan tab definition, executive summary, bla 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 bla. Lebih kurang nanti ini akan disediakan. Ada nanti introduction, kemudian ada design dokumen, proses description, hazard metodologi, hazard result, konklusi, kalau teman-teman hazard BNSP akan kita ajarkan cara membuat laporan hazard pengujian. Ya. Nah, hazard selesai, kita masuk ke hazard atau hazard identification. Tujuan standarnya adalah ISO 176/2016. Nah, teman-teman kalau kita lihat hazard dan hazard itu bedanya, kalau hazard itu dia lebih ke review dokumen berdasarkan PMID atau PFD, proses flow diagram, atau cause effect diagram. Itu hazard. Dan dia itu ground view. Apa namanya ground view. Kalau hazard, dia lebih ke grid view, ya. Di mana nanti dokumen yang kita butuhkan untuk melakukan kajian hazard adalah plot plan, layout, hazard area classification, seperti itu. Nah, tadi kalau kita bicara hazard, itu ada parameter, proses seperti flow, pressure, temperatur, level. Sedangkan hazard itu nanti kita akan bicara terkait dengan eksternal dan environmental fasilitas hazard. Nah, ini adalah hazard. Bagaimana nanti kita melakukan, kalau hazard tadi pada proses, ini juga personal, environmental, dan asset. So, nanti nah, kemudian kalau kita bicara ini hasil, jadi kita akan lihat dari people, aset, production, reputation, dan environment. Nah, di sini nanti ada possible cause, dan di sini nanti ada maka topologinya adalah seperti ini. Jadi dalam sebuah ini tipe, ya, kemudian ini adalah hazard, ya, ini adalah event, ini adalah trigger, ya, event. Nah, maka kita harus menetapkan barrier. Ini adalah barrier atau safety, ya, supaya dia tidak lari ke event. Dan kalau ke event,
kita tidak yang accident. So, ini barrier ini atau kita akan melakukan safeguard. Safeguard inilah yang akan menjadi kontrol atau perlindungan akhirnya. Ya. Nah, nanti kalau kita tadi di ada parameter dan deviasi angle, di sini juga ada gradual. Jadi nanti contohnya di sini adalah hydrocarbon H1, H2 ini nanti kita akan mengidentifikasinya berdasarkan gradual ya. Nah, ini contoh worksheet-nya ada hazard, frequency, pause, risk level, existing control, serta nanti ini adalah contoh hasil worksheet. Nah, ini sama kayak hasil worksheet atau hasil report juga sama, ada 7 elemen mulai dari introduction, preference, pro responsibility, hasil metodologi, control compliance, hasil review, kemudian juga nanti ada hasil rekomendasi kita akan hasil finding. Ya, nah, kemudian pasti nanti siapa yang melakukannya, ya. Oke, ini itu aja dari saya. Silakan teman-teman kalau ada bertanya, saya kembalikan ke Mbak. Oke, terima kasih Pak Jeffrey atas pemaparan pada hari ini. Teman-teman gimana nih materi siang hari ini? Seru banget ya tentunya. Terus nguras otak juga ya teman-teman untuk topik hazard analisis pada hari ini. Keren banget loh topiknya untuk hari ini ya teman-teman semua. Dan lagi-lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Jeffrey Imron untuk materi hari ini karena udah share banyak banget pengetahuan nih tentang hazard kepada kita semua. Oke, teman-teman. Tadi kita udah nyimak pemaparan yang diberikan kepada Pak Jeffrey. Kita juga udah nyimak nih di tengah-tengah pemaparan ya market dari Mbak Dias. Dan sekarang kita udah ada di sesi tanya jawab nih teman-teman semua. Yang pastinya teman-teman semua nunggu banget ya kan. Oke, jadi kepada Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang ingin bertanya, dipersilahkan tulis di kolom chat atau mungkin bisa open mic agar training hari ini bisa lebih interaktif ya. Mungkin bisa dipersilahkan untuk Bapak Ibu yang ingin bertanya. Untuk Bapak Ibu dan teman-teman semuanya yang ingin bertanya bisa tulis di kolom chat atau bisa langsung open mic juga boleh.
Oke, ini ada pertanyaan dari Bapak Raffi Yunan Ramadan. Apakah training hari ini dapat implementasikan di bidang industri pertambangan? Ya, baik Mas. Kalau untuk industri pertambangan, kalau kita bicara sama bara ya, mungkin kalau proses safety itu lebih ke ini hilirisasi ya, hilirisasi seperti nikel ataupun hilirisasi seperti import import ya, nikel ataupun hilirisasi seperti import. Jadi eh, kalau tidak proses industri masuknya ke situ, ke hilirisasi atau smelter seperti itu. Oke, mungkin ada lagi Bapak atau Ibu yang ingin bertanya, bisa tulis di kolom chat. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih dari para Yunan Ramadan nih. Pak, bagaimana kalau untuk industri pembuatan seperti industri tekstil atau pakaian, Pak, apakah juga bisa diimplementasikan? Iya, kalau tekstil pakaian itu bisa karena ada beberapa part yang seperti dan juga panas ya, steam dan lainnya itu masih dapat ditolong seperti itu. Oke, terima kasih Pak Jeffrey atas jawabannya. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bertanya lagi, atau mungkin sudah cukup kali ya, sudah cukup jelas materi yang tadi sudah disampaikan ya. Jadi mungkin ini kita sudah di penghujung acara ya pada training hari ini. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Bapak Jeffrey Imron yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu bersama kita di training siang kali ini. Semoga ilmu-ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebelum nih saya tutup acara hari ini, akan ada sesi foto bersama ya. Diperkenalkan Bapak Ibu dan kakak-kakak semua untuk mengaktifkan kamera Zoom-nya untuk sesi dokumentasi. Mungkin bisa dipandu oleh Mbak Dias. Boleh teman-teman.
Oke, mungkin aku mulai ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Saya kembalikan ke Mbak Syifa. Silakan Mbak Syifa. Terima kasih. Oke, baik Dias. Baik, saya Siva Cendekiani mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada olah kata yang kurang berkenan di hati Bapak, Ibu, dan kakak semuanya. Izin saya membacakan sebuah pantun lagi untuk penutup pada siang hari ini. Sungguh indah Pulau Jawa, Singapura kotanya rapi. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Saya undur diri dan terima kasih. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.